Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rahmawati, guru PAI di SMA Negeri Ngoro, Jombang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Berikut adalah rekaman video pembelajaran real saya di kelas 10-4 dengan materi dakwah Wali Songo di Tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran PAI pada pagi hari ini, kita akan menunjukkan dulu untuk Anda hari ini. Silakan dipimpin oleh Anda. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kemudian silakan salah satu dari kalian, Azhar, mungkin waktu Indonesia Raya. Semua yang diharapkan untuk begini. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, hari ini sebelum kita memulai pembelajarannya, maka untuk presensi hari ini silakan membuka WA-nya masing-masing, WA kelas 10-4. Silakan dibuka, sudah saya kirimkan link untuk presensi. Link ini saya buka hanya 5 menit saja. Silakan diisi. Setelah itu nanti kalau sudah saya tutup link ini. Bagian sudah bisa mana? Itu bergabungnya saya tutup presentasinya. Maka sekarang kita akan bergabung. Siapkan bukunya. Hari ini kita akan mempelajari tentang dakwah Wali Songo di Tanah Jawa. Sebelumnya dikeluarkan dulu bukunya. Oke, jadi materinya Wali Songo di Tanah Jawa. Nah,
Ya, Bu. Coba siapa yang sudah tahu nama-nama wali songo yang ada di tanah Jawa, angkat tangan dan sebutkan salah satu saja. Ada senang siapa? Yang kalian tahu. Salah satu, silakan angkat tangan dan berikan. Ya, boleh dijawab boleh yang kalian tahu ada di mana. Najib? Ya, boleh. Sunan? Boleh. Oke. Jadi salah satu wali yang ada di Jawa Timur yaitu adalah Sunan Bonang. Baik, karena sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, grup kelas yang dibuka lagi sudah diberikan link untuk mengerjakan kuis singkat agar tahu sampai seberapa jauh agar mempunyai pengetahuan awal tentang wali songo. Sudah dibuka? Ya. Silakan linknya dibuka, kuisnya dan dikerjakan. Nah, ada link asesmen dia pasti. Sudah bisa dibuka kuisnya? Sudah. Baik, silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit kuisnya untuk mengetahui kemampuan awal kami. Kalau sudah dikirim semua jawabannya? Sudah. Oke, silakan HP-nya dimasukkan kembali. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah beasiswa yang silakan nanti saya beri obyaan dan pada semangat yang mengambil satu-satu kemudian bergabung dengan teman yang nomornya sama. Ini sudah dapat akses semua? Sudah. Buka, dapatnya nomor berapa? Dan silakan. Ya, yang satu nanti bergabung dengan satu, dua bergabung dengan dua, begitu seterusnya. Oke, silakan saya beri waktu 5 menit untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Silakan nomor 1 kanan. Nomor 1, nomor 2, 3, 4. Ya, oke. Jadi anak-anak, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini adalah pembelajaran kita adalah untuk mengetahui apa saja sih strategi dakwah yang digunakan oleh wali songo itu dalam menyebarkan ajaran Islam. Kok bisa Islam itu menyebar seluas ini di dalam Jawa? Itu strateginya seperti apa saja? Terus kemudian media dakwah apa saja yang digunakan oleh para wali songo? Baik itu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, terus Sunan Bonang dan lainnya. Itu media apa saja? Pasti kan pakai media. Media itu adalah barang. Nah, nanti tugas kalian adalah membuat atau menganalisis media dakwah yang digunakan oleh wali songo dalam menyebarkan ajaran Islam.
Terus sebelum kalian menganalisis media dakwah juga kalian awali semua, kalian nanti saya siapkan dengan yang berbentuk notes. Nanti silahkan dibuka lagi. Di situ ada video cuplikan yang berisi tentang materi media dakwah balik bersama. Nanti setiap kelompok memilih satu wali yang dianalisis media dakwahnya. Bisa kelompok satu nanti menganalisis dengan ampere media. Berarti nanti kelompok yang lain tidak boleh menganalisis dengan ampere, harus ganti. Paham ya? Nah, terus kemudian nanti kalau misalkan sudah memilih satu wali yang dianalisis, silakan disimak dari materi link YouTube yang saya bagikan nanti sama link e-book yang saya bagikan nanti. Sama yang tentang informasinya, kalian cari informasinya, terus kemudian buatlah gambar poster digital, boleh melalui aplikasi Canva ataupun aplikasi yang lain dari media dakwah tersebut. Jadi kalian membuat poster dari aplikasi tersebut, kemudian nanti posternya dikumpulkan di link Google Drive yang dibagikan, terus dipresentasikan ke depan. Gambar media dakwah itu maksudnya bagaimana, terus cara penyebarannya melalui media dakwah itu begini. Baik itu? Sekarang silakan dibuka dulu linknya, terus kemudian silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya untuk menyusun programnya. Ini seperti yang sudah saya lakukan. Kita bisa dibuka YouTube-nya. Nah, oke, silakan didiskusikan dengan satu kelompoknya untuk menentukan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum membuat produknya. Maka tentukan satu wali untuk diambil, dianalisa media dakwahnya dan strategi dakwahnya.
Ada yang mengalami kendala? Alhamdulillah. Sejauh ini masih lancar-lancar saja. Silakan dikerjakan posternya, digitalnya. Kalau sudah menentukan satu hari yang ditentukan, silakan membuka aplikasi untuk membuat poster digitalnya dan dikerjakan. Apakah ada kendala? Tidak. Sudah jalan yang catatannya, antara hasil analisis sampai detailnya sudah. Kalau sudah, maka sekarang silakan saya beri waktu untuk mengirimkan tugasnya masing-masing kelompok di Google Drive yang sudah saya bagikan. Di link yang saya bagikan silakan diupload di sana untuk presentasi ke depan. Baik, tugasnya mereka sudah masuk semua. Maka sekarang silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk presentasi ke depan. Dan nanti jangan lupa kelompok lain memberikan tanggapan kepada kelompok yang melakukan presentasi. Boleh bertanya atau boleh memberikan tanggapan. Siap? Kita buka dulu hasil poster digital dari kelompok 1. Yaitu mengambil tema tentang media wali songo yang berupa gambar gamelan. Kelompok 1, silakan siapa yang presentasi? Jadi saya akan mempresentasikan sebuah dakwah dari Sunan Bonang. Sunan Bonang menggunakan dua gamelan yang bernama bonang, merupakan alat musik untuk yang berbentuk bulat dengan tampilan di tengah. Media ini sangat menarik masyarakat karena masyarakat pada zaman itu suka melihat wayang kulit. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Silakan dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 salah satu menanggapi dari poster yang dibuat oleh kelompok 1. Apakah poster yang sudah bagus atau kurang berguna atau ada yang salah penulisan dari media dakwahnya? Ada yang menanggapi? Angkat tangan? Oke, dari kelompok 4 silakan. Perkenalkan, Oke. perkenalkan nama saya Rasma Bisna dari kelompok 4. Menurut saya posternya tidak bagus, tapi karena kita di sini juga meng-highlight bagian gamelan, kayaknya gamelannya agak dibesarin dikit. Jadi kayak supaya
Terus juga penggunaan poinnya kayaknya masih kalau dilihat dari itu kurang apa ya? Kurang bisa dibaca. Terima kasih. Terima kasih. Silakan boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pembuatan poster digital media dakwah Wali Songo yang sudah jadi. Posternya silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Mutahari, perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan media dakwah Wali Songo yang menggunakan wayang kulit. Yaitu Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai salah satu alat dakwah kesenian wayang yang sangat digemari oleh masyarakat. Ia juga merantau ke daerah Pajajaran Majapahit untuk menjadi dalang. Sunan Kalijaga menjadikan wayang sarana dan media dakwah Islam melalui seni dan budaya. Materi dan perwajahan wayang diislamikan dengan doktrin Islam melalui bahasa-bahasa yang lebih Islam dan menolongkan tauhid. Demikian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan atau saran? Dipersilakan. Ya, silakan ada kelompok lain yang mau bertanya. Ya, kelompok 3 silakan. Apa tujuan utama Wali Songo menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah? Apa tujuan Wali Songo khususnya Sunan Kalijaga menggunakan media dakwah wayang kulit? Karena Sunan Kalijaga ingin menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Oke, dihukum untuk Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan dari kelompok 3 perwakilannya untuk presentasi ke depan dan menunjukkan poster digital yang sesuatu. Mas Jin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan media dakwah Wali Songo Masjid yang ada di Demak. Sunan Kudus menggunakan masjid sebagai media dakwah karena masjid berfungsi sebagai pusat ibadah, pendidikan agama dan kegiatan sosial. Dengan membangun masjid Menara Kudus yang memadukan arsitektur Islam dan budaya lokal, Sunan Kudus menarik perhatian masyarakat Hindu Buddha. Pendekatan ini membuat Islam lebih mudah diterima karena menyelaraskan ajaran agama dengan kearifan lokal, sehingga dakwah dapat dilakukan secara efektif dan damai. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan dengan Nomor 1 silakan pertanyaannya. Menurut saya posternya sudah bagus, tetapi kayak kurang cocok itu warnanya. Warna itu warna masjidnya. Oh, mana masjidnya? Terima kasih atas sarannya, saya terima sarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok yang terakhir yaitu dari kelompok 4 silakan mempresentasikan hasil poster digital yang sudah dibuat. Silakan perwakilannya maju ke depan. Ya. Ini gambarnya apa ini? Oh, mengambil pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan Sunan Gresik mengajarkan pertanian. Sunan Gresik mengajarkan Islam melalui pertanian dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik bertani. Beliau menggunakan teknologi pertanian seperti irigasi, teknik tanam dan pemilihan bibit unggul untuk meningkatkan hasil panen.
Nilai seperti syukur, kerja keras, kejujuran, dan zakat hasil pertanian diajarkan untuk membangun kemandirian ekonomi melalui pendekatan ini dengan bersih menyebarkan Islam secara damai dan membawa manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan yang menanggapi. Saya. Oke, dari Bapak Tiga, silakan. Siapa nama asli Sunan Gresik? Siapa nama asli Sunan Gresik? Silakan dijawab. Nama asli dari Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Ya, gitu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, dari semua presentasi yang sudah ditampilkan, produk-produknya yang sudah ditampilkan mulai dari pembuatan posternya, kemudian hasil analisanya. Tadi ada yang menanggapi, Bu, posternya itu nggak cocok sama tulisannya, Bu, warna masjidnya itu nggak cocok sama tulisannya. Berarti kalian sudah ada kemampuan untuk bisa menanggapi hasil produk dari kelompok lain. Nah, sebelumnya Ibu ulas kembali bahwasannya Wali Songo itu menggunakan media dakwah dalam menyebarkan ajaran Islam. Apa sih tujuannya? Ada yang bertanya. Tujuannya penggunaan media dakwah itu dalam menyebarkan ajaran Islam untuk mempermudah proses penyebaran Islam. Dulu Islam itu datang ke tanah Jawa itu dengan cara yang tidak mudah, karena di tanah Jawa itu sudah didahului mayoritas masyarakat yang beragama Hindu-Buddha, dan banyak kerajaan-kerajaan yang bercara Hindu-Buddha dan menjadi kerajaan-kerajaan besar pada asalnya. Oleh karenanya, maka cara-cara dari Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam itu adalah dengan menyatukan diri terhadap masyarakat, bukan menghilangkan budaya, tapi mengganti dengan budaya yang lebih Islami. Masyarakat Hindu-Buddha dulu itu memang sangat mencintai pagelaran wayang, dan dulu wayang itu bukan dalam bentuk gepeng, tidak, dua dimensi tidak, tapi bentuknya itu menyerupai manusia atau menyerupai boneka dalam bentuk tiga dimensi. Itu pada masyarakat Hindu-Buddha. Karena ini wayang di dalam Islam itu tidak boleh menggunakan benda tiga dimensi, maksudnya itu benda-benda yang menyerupai makhluk hidup. Maka akhirnya kemudian salah satu wali, yaitu yang berasal dari Jawa Tengah, Sunan Kalijaga, menggunakan kesempatan ini untuk mengganti, bukan menghilangkan wayangnya, tidak, tapi mengganti wayang tiga dimensi itu dengan wayang dua dimensi. Ya, akhirnya wayang ini yang awalnya itu berisi tentang kisah-kisahnya orang-orang Hindu-Buddha, wayang ini bentuknya diganti oleh Sunan Kalijaga, kemudian ditampilkan di tengah-tengah masyarakat yang menceritakan tentang syariat Islam. Orang yang datang cuma dibayangkan seperti Islamnya, seperti kalian ini sudah berjilbab, berpakaian panjang, tidak, tapi memakai ember dulu itu. Nah, terus kemudian mereka datang berbondong-bondong karena penunjukannya adalah wayang. Mereka datang menonton, terus kemudian mereka mendengar ternyata yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga ini berisi tentang syariat Islam, dan inilah lama-lama yang menarik masyarakat untuk masuk ke dalam agama Islam secara sukarela tanpa ada paksaan. Terus kemudian ada media dakwah yaitu gamelan. Gamelan ini digunakan oleh Sunan Bonang dalam menyebarkan ajaran Islam. Wayang itu gandengannya adalah gamelan. Di Jawa Timur juga sudah banyak dulu itu wayang. Nah, oleh karenanya akhirnya Sunan Bonang ini menggunakan alat musik gamelan dalam menyebarkan Islam dengan cara mengeluarkan beberapa syair yang berisi tentang amalan-amalan dalam syariat Islam. Jadi inilah yang disebut sebagai media dakwah para wali songo dan strategi dakwah wali songo, yang akhirnya banyak masyarakat yang tidak beragama Islam itu tertarik masuk ke dalam agama Islam. Kemudian mereka belajarnya di mana? Mereka belajarnya itu adalah di tempat-tempat, kalau dulu itu namanya surau. Surau itu kalau sekarang sama kenal dengan musola.
Jadi dulu itu ada surau, mereka datang jangan dibandingkan dengan bercinta pada awalnya boten. Ya karena itu pakai pakaian seadanya, mereka datang untuk mendengarkan tausiah, mendengarkan ajaran-ajaran tentang syariat Islam. Dari situlah awal mulanya Islam berkembang, karena para wali songo tidak menghilangkan budaya masyarakat yang ada, tetapi justru memodifikasi dengan yang sesuai syariat Islam. Dari sini ada yang ditanyakan? Jadi sudah paham semuanya? Sudah. Saya tanya lagi, ada berapa wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa pada saat itu? 9. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Giri, terus Kudus, kemudian Sunan Gunung Jati. Gunung Jati adalah satu-satunya sunan yang berasal dari daerah Jawa Barat, yaitu Syarif Hidayat Utomo. Kalau begitu, karena tidak ada yang bertanya, maka untuk tugas yang akan datang, yaitu kalian mengerjakan LKPD yang ada di depan kalian itu, halaman 98 sampai 101 nanti dikerjakan di rumah. Kita bahas pada pertemuan berikutnya. Paham ya? Jadi diperlukan pertemuan berikutnya langsung kita bahas sebagai pertemuan. Baik, kalau begitu karena tidak ada yang ditanyakan dan sudah paham tentang strategi dakwah serta media dakwah Wali Songo, bukunya boleh dikemas. Selanjutnya kita berdoa bersama. Bukunya boleh dimasukkan semua, kita persiapan pulang. Ya, silakan Anda Satria untuk menyiapkan doa mengakhiri pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, hati-hati di jalan, semoga tetap semangat. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.